Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul San Andreas. Bantu-bantu untuk like dan subscribe ya film lovers, sehingga channel ini terus berkembang. Cerita dibuka dengan kecelakaan mobil yang dialami oleh Natalie ketika melewati jalan perbukitan yang berliku-liku. Mobilnya pun jatuh dan tersangkut pada tebing batu. Datanglah tim penyelamat dengan helikopter yang dipimpin oleh Raymond Gaines. Raymond meminta kantor pusat menghubungkan telepon Natalie ke helikopternya. Raymond pun meminta Natalie untuk tenang sambil dia memetakan keadaan di sekitarnya untuk melakukan penyelamatan. Raymond pun mendekatkan helikopternya dan meminta Joby untuk turun. Raymond meminta Harrison untuk memegang kemudi. Dia terpaksa turun karena tali penahan mobil nyangkut sehingga helikopter agak oleng. Raymond pun berhasil menyelamatkan Natalie. Di Institut Teknologi California, Dr. Lawrence menjelaskan tentang gempa terbesar berkekuatan 9,5 skala Richter yang pernah terjadi di Chili dan menyebabkan tsunami yang mengakibatkan kehancuran dan korban jiwa yang sangat banyak. Dr. Lawrence juga menjelaskan bahwa gempa besar seperti ini bisa terjadi di California karena posisi geografis yang berada di lempengan San Andreas. Gempa besar ini hanya menunggu waktu saja karena ada dua lempeng tektonik yang terus bergerak. Di kantornya, Dr. Kim menunjukkan kepada Dr. Lawrence bahwa telah terjadi beberapa kali gempa dengan kekuatan kecil di Nevada dalam waktu 24 jam terakhir. Mereka pun akan memeriksa hal ini untuk dijadikan bahan penelitian. Raymond pulang dan mengambil surat-surat di kotak surat sambil menelpon Black, anaknya yang minta dibawakan sepeda untuk berangkat ke kampus. Black berada di rumah papa tirinya. Raymond mendapat surat cerai dari istrinya. Kita ke Nevada. Dr. Lawrence dan Dr. Kim sedang melakukan penelitian tentang gempa-gempa kecil yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Mereka berada di bendungan Hoover. Tiba-tiba alat pendeteksi gempa menunjukkan tingkat getaran gempa yang naik sampai 7,1 skala Richter. Bendungan pun pecah dan Dr. Lawrence meminta pengunjung segera lari. Dr. Kim menyelamatkan seorang anak tetapi kakinya tertancap besi dari retakan aspal. Dr. Kim pun tewas sementara Dr. Lawrence dalam kondisi shock. Raymond mendapat pesan untuk berangkat ke Nevada sore ini. Raymond pun mengantar sepeda kepada Black yang berada di rumah Daniel, papa tirinya. Besok, Black akan berangkat liburan ke San Francisco bersama papa tirinya. Setelah menurunkan sepeda, Raymond pun langsung datang ke kantor. Di kantornya, Dr. Lawrence kedatangan reporter untuk mewawancarai tentang gempa yang terjadi di Nevada. Baru saja mulai, stafnya masuk dan memperlihatkan data singkat getaran yang terjadi di sepanjang lempengan San Andreas. Getaran ini terus meningkat dan naik tajam sampai ke level 8,5. Getaran ini berada di San Francisco. Dr. Lawrence pun segera melihat gambar peta dan menarik garis bagian tanah yang terhubung dengan lempengan tektonik. Dia menyimpulkan bahwa gempa di Nevada kemarin hanyalah permulaan, tapi akan disusul dengan gempa lain di daerah-daerah yang terhubung dengan lempengan San Andreas. Daerah itu adalah Los Angeles sampai ke San Francisco. Mereka segera mengabarkan pihak-pihak yang berkepentingan. Black tiba di San Francisco bersama papa tirinya dan Daniel mengajak dia ke kantornya. Daniel naik ke atas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Di ruang tunggu, Black berkenalan dengan Ben Taylor dan Ollie adiknya. Ben datang ke sini untuk keperluan interview pekerjaan. Black pun bilang bahwa Daniel adalah papa tirinya. Kembali ke California, Emma bertemu dengan Larissa temannya. Lagi asyik-asyik ngobrol, Ray pun menelpon dan bilang bahwa dia belum siap melihat mereka pindah ke rumah lain dan juga memikirkan perasaan Black yang ingin mereka tetap bersatu. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang cukup kuat. Ray pun minta Emma naik ke lantai atas dan Ray akan segera menjemputnya. Di kantor, Alexi yang adalah staf Dr. Lawrence bilang bahwa guncangan gempa terus menguat dan lempengan San Andreas terlihat aktif dan pastinya gempa akan segera mengguncang San Francisco. Kembali kepada Blake, dia bersama Daniel menuju parkiran. Baru beberapa meter mobil berjalan terjadi gempa yang kuat. Mobil mereka pun terjerumus ke dalam reruntuhan gedung.
Sopir meninggal, mobil ringsek, dan kaki Black terjebak di bagian bawah tempat duduk sehingga tidak bisa keluar dari mobil. Daniel meninggalkan Black untuk mencari bantuan. Sampai di lantai atas, Daniel bilang bahwa anaknya terperangkap di lantai bawah, tetapi siling hancur dan hampir menimpa Daniel. Daniel yang shock banget meninggalkan gedung dalam kondisi linglung. Gempa terus berlanjut memporak-porandakan gedung-gedung. Emma berusaha mengarahkan semua orang untuk naik ke lantai atas. Guncangan pun berhenti dan Ray tiba di tempat Emma untuk menjemputnya. Tetapi gedung di sekitar runtuh. Ray berhasil menyelamatkan Emma, tetapi helikopter terkena reruntuhan gedung sehingga oleng. Ray berusaha mengontrol dan baru saja merasa lega, gedung di depannya pula yang runtuh. Setelah berhasil selamat, Ray pun pergi, sementara Black berteriak minta tolong tetapi percuma saja. Lalu dia pun menelpon ayahnya. Baru saja menginformasikan keadaannya yang terjebak di parkiran, sinyal HP Black pun terputus. Lalu Ray pun mengarahkan helikopternya menuju San Francisco. Datanglah Ben dan Ollie ke parkiran untuk menolong Black karena tadi dia mendengar apa yang diucapkan oleh Daniel di lantai atas. Ben mengambil dongkrak di jok belakang untuk mengangkat reruntuhan yang menimpa mobil. Dan dengan kekuatan cinta, akhirnya Black berhasil keluar dari mobil. Mereka segera keluar dari gedung dan mencari tempat aman. Kembali ke kantor Dr. Lawrence, Serena mengupdate kekuatan guncangan gempa yang barusan terjadi berkisar 9,1 skala Richter dan mungkin bisa terjadi gempa susulan yang lebih dahsyat. Dr. Lawrence mengajak reporter yang masih berada di sana untuk dapat menyiarkan berita ini secara luas. Dia pun meminta bantuan tim yang lain. Black, Ben, dan Ollie menuju ke toko elektronik untuk mencari peralatan yang dapat membantunya untuk menghubungi ayahnya. Black pun akhirnya bisa menelpon ayahnya dan ngadu ke emaknya kalau bapak tirinya meninggalkan dia saat terjebak di parkiran. Dia malah ditolong oleh teman yang baru dikenalnya. Ray pun menyuruhnya untuk pergi ke tempat tinggi yang berada di Menara Koit dan Ray pun akan menjemputnya di sana. Emma menelpon Daniel dengan emosi meskipun HP-nya tidak aktif. Dia meninggalkan pesan singkat bahwa akan menghajar Daniel karena meninggalkan Black. Perjalanan menuju San Francisco memakan waktu 90 menit tetapi tiba-tiba mesin helikopter ngadat karena tertimpa reruntuhan gedung tadi. Ray pun bilang helikopter akan jatuh. Namun dengan teknik yang dimainkan oleh Ray, helikopter jatuh perlahan-lahan dan menabrak toko baju. Mereka pun keluar sambil mengambil baju dan terlihat beberapa orang menjarah toko. Ray pun mengambil mobil dan langsung tancap gas. Dengan bantuan timnya, Dr. Lawrence pun akhirnya bisa siaran langsung. Reporter memperkenalkan profil Dr. Lawrence yang selama ini berkutat meneliti dan memprediksi kapan gempa akan terjadi, tetapi selama ini tidak ada yang percaya kepadanya. Dr. Lawrence pun menjelaskan bahwa akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Dia pun menyarankan agar warga segera meninggalkan California dan San Francisco dan kalaupun sudah tidak bisa pergi, maka mereka harus mencari tempat perlindungan yang aman untuk bertahan. Dalam perjalanan menuju San Francisco, Emma kembali membicarakan masalah rumah tangga mereka. Ray tampak berubah setelah kematian anak kedua mereka karena tenggelam beberapa tahun yang lalu. Ray merasa depresi dan sulit menghadapi kenyataan. Ray juga menyalahkan dirinya atas kejadian ini. Inilah yang membuat Emma menceraikannya. Tiba-tiba Ray menginjak rem mendadak karena melihat lubang besar di depan mereka. Ternyata ini adalah retakan tanah yang besar yang terjadi akibat gempa. Ray menghampiri kakek nenek yang berada tidak jauh dari mereka. Bagian roda mobil mereka rusak sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Atas informasi dari si kakek, Ray pun mendatangi sebuah garasi yang berisi pesawat capung. Ray pun memberikan mobilnya kepada si kakek dan mereka pun segera terbang. Di San Francisco, Black, Ben, dan Ollie terus berjalan menuju Menara Koit. Tetapi dari kejauhan mereka melihat kondisi jalan yang menuju menara sudah luluh lantak dan rumah-rumah yang terbakar. Mereka pun mengubah rencana dan pergi ke Bukit Knob, salah satu tempat tinggi di daerah itu. Ray dan Emma tiba di San Francisco tetapi tidak bisa mendaratkan pesawatnya karena bandara juga sudah porak-poranda. Ray mengajak Emma untuk terjun dengan parasut dan setelah itu mereka akan mencari Black ke Menara Koit. Mereka pun mendarat dengan mulus di tengah stadion baseball. Sementara Black terus berjalan menuju Bukit Knob tetapi gempa susulan yang dahsyat kembali mengguncang kota.
Orang-orang berlarian keluar dari gedung-gedung karena panik. Raymond membantu mereka untuk berlindung di samping stadion. Gempa pun berhenti dan orang-orang ini selamat. Raymond dan Emma kembali melanjutkan perjalanan mencari Blake. Mereka melihat kondisi kota yang sudah luluh lantak. Paha Ben tertancap pecahan kaca, lalu Blake mencabutnya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sementara Raymond dan Emma melanjutkan pencarian dengan menggunakan speedboat yang mereka ambil di dermaga. Ketika menepikan speedboatnya, Ray melihat menara Coit yang terbakar dari kejauhan. Tetapi Ray tahu kalau Blake masih hidup dan sedang berada di tempat lain. Ketika sedang berpikir, Ray melihat permukaan air menurun, tanda akan terjadinya tsunami. Mereka pun segera pergi dengan speedboat. Kembali pada Blake, sirine peringatan tsunami pun terdengar. Blake mengajak Ben dan Ollie berjalan menuju satu gedung yang masih kokoh berdiri. Ray dan beberapa speedboat menuju gelombang besar tsunami yang semakin mendekat. Mereka mencoba melewatinya, tetapi tiba-tiba kapal barang nongol di depan mereka. Ray menghindarinya dan berhasil lolos dari maut. Gelombang tsunami pun menghantam kota San Francisco dengan dahsyat. Blake tiba di gedung bagian atas dan melihat gelombang tsunami menghampiri mereka dengan cepat. Gedung pun roboh, tetapi masih tertahan oleh gedung di sebelahnya. Sementara Blake, Ben, dan Ollie berusaha berenang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi karena permukaan air terus naik. Ray dan Emma terus mencari Blake dengan pemandangan kota yang sudah jadi cincau dan api berkobar di banyak tempat. Namun Ray optimis bahwa Blake masih hidup dan berada di salah satu gedung tinggi yang masih berdiri. Ray pun memacu speedboatnya. Blake, Ben, dan Ollie naik ke lantai atas. Blake mengecek luka di paha Ben dan benih-benih cinta pun bermekaran di antara dua sejoli ini. Ray terus menyisir di atas permukaan air. Dan Ollie pun melihat mereka, begitupun Blake. Dia langsung mengenali kedua orang ini. Mereka terus memanggil, tetapi apa daya suara tak sampai. Ray dan Emma semakin menjauh, tetapi Blake menggunakan sinar laser yang didapat dari gedung dan menyorotnya ke speedboat Ray. Mereka pun melihat tanda ini dan melihat Blake dari kejauhan. Tetapi gedung runtuh karena arus air yang keras. Blake terpisah dari Ben dan Ollie. Ketika Ben akan menolong Blake, permukaan air meninggi dan memisahkan mereka. Ray pun menyelam untuk mencari Blake, sementara Blake yang terjebak berusaha untuk mencari jalan keluar dengan menyelam. Ray pun menemukan buah hatinya. Blake bilang bahwa pintu keluar tidak bisa dibuka karena terhalang reruntuhan. Ray dan Blake pun berusaha membuka pintu sementara permukaan air terus naik yang membuat mereka kekurangan oksigen. Blake pun tenggelam perlahan-lahan disaksikan oleh Ray. Akhirnya Ray berhasil mendorong pintu dan membawa Blake keluar. Ray pun memberikan pertolongan pertama dan meminta Ben untuk memecahkan kaca. Emma yang melihat hal ini langsung menabrakkan speedboat sehingga kaca pecah. Emma membawa speedboat keluar dari gedung yang mulai ambruk sementara Ray terus memompa jantung Blake dan memberikannya nafas buatan. Usaha pun terasa sia-sia yang membuat Emma menangis. Namun Ray terus memompa karena tidak mau kehilangan anaknya lagi. Akhirnya Blake pun sadar. Gempa pun berakhir. Di kantornya, Dr. Lawrence bersyukur mendengar banyak jiwa yang berhasil selamat karena peringatan yang disiarkan olehnya. Di daerah pengungsian, bantuan pun mulai berdatangan terlepas dari banyaknya korban yang masih hilang dan meninggal karena gempa dan tsunami ini. Ray dan keluarganya berada di area pengungsian. Dia berterima kasih kepada Ben dan Ollie yang sudah menolong Blake. Ray dan Emma pun tidak jadi cerai, mereka kembali bersatu dan film pun usai. Pesan moral dari film ini, jika dilakukan dengan cinta kasih, kesulitan yang berat pun akan bisa dilewati dengan mudah. Hidup cinta. Sampai jumpa di ulasan film yang berikutnya.